Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Hari ini kita masuk dalam materi yang baru, yaitu kondisi alam negara-negara di dunia. Yang akan dipelajari dan dibahas adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, serta kondisi penduduk. Dan di pertemuan ini kita akan membahas kondisi alam di negara Jepang. Tetap semangat, tetap fokus, ikuti pelajarannya sampai materi ini selesai. Apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Berikut kita akan melihat sekilas profil negara Jepang. Ibu kotanya Tokyo, bahasa resminya Jepang, agamanya Shinto, Buddha, dan Kristen. Pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional, kepala negaranya kaisar, kepala pemerintahannya perdana menteri, dan mata uang yang digunakan adalah yen. Itu adalah sekilas profil negara Jepang. Kita lihat lagi apa yang menjadi industri atau ciri khas dari negara Jepang yang lain. Berikutnya ini adalah salah satu industri anime atau industri animasi yang ada di negara Jepang dan terkenal atau populer sampai ke negara kita Indonesia. Selain industri animasi atau anime, di Jepang juga terkenal juga dengan industri kendaraan bermotor. Mungkin tanpa kita sadari, kita sering melihat kendaraan bermotor produksi Jepang yang lalu lalang di jalan-jalan kita sampai ke pelosok negeri. Bahkan mungkin di antara kita banyak yang menggunakannya. Lokasi. Ini adalah peta negara Jepang. Kita akan melihat batas-batas negara Jepang. Bagian utara negara Jepang berbatasan dengan Laut Okhotsk. Bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Bagian barat berbatasan dengan Korea Utara dan Korea Selatan serta Rusia. Bagian timur negara Jepang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan letak astronomis negara Jepang adalah 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Ini adalah lokasi negara Jepang. Yang kedua adalah iklim. Iklim di negara Jepang, kita mulai dari pembahasan curah hujan. Curah hujan di negara Jepang berkisar 840 sampai 3050 mm per tahun. Dengan suhu udara di musim dingin minus 7 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara di musim panas 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius.
Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Yang kedua, musim panas. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Sekolah di Jepang libur selama 1 bulan atau libur musim panas, dan biasanya penduduk Jepang pergi ke pantai. Berikutnya adalah musim gugur. Hari yang panas dan lembab pada musim panas berakhir di musim gugur. Sesuai dengan namanya, musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon. Musim gugur berawal sekitar bulan September. Sejauh mata memandang, daun-daun tampak berwarna merah, oranye, dan kuning. Banyak binatang yang mengumpulkan makanan untuk ditimbun sebagai persediaan menghadapi musim dingin. Musim yang berikutnya di negara Jepang adalah musim dingin. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang berawal sekitar bulan Desember. Pada musim dingin, suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai minus 20 derajat Celcius seperti yang terjadi di Hokkaido. Bentuk muka bumi.
Negara Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan, sedangkan wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Luas wilayah Jepang adalah 377.915 km persegi. Dataran di Jepang, yang pertama dataran besar, contohnya dataran Kanto di wilayah Tokyo, Kinai Plain, Osaka, Kyoto, Nobi, Nagoya, dataran besar Echigo di Honshu, dan dataran besar Sendai, Honshu Timur Laut. Yang kedua, dataran kecil. Dataran kecil di Jepang terdapat di Hokkaido, yang datarannya relatif kecil luasnya. Geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Akibat dari Ring Fire menyebabkan di Jepang juga banyak mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Kejadian ini mirip terjadi dengan di negara Indonesia. Nah, akibat dari berada di cincin api atau di daerah Ring of Fire, maka banyak terdapat gunung api. Salah satunya yang menjadi ikon atau simbol negara Jepang adalah Gunung Fuji dengan ketinggian 3.776 meter di atas permukaan laut. Karena banyak gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Sumber daya tambang. Sumber daya mineral di Jepang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Beberapa hasil tambang tersebut adalah batu bara. Batu bara di negara Jepang berkualitas rendah. Yang kedua, timah. Kemudian seng. Mangan. Tungsten. Antimoni. Dan krom. Minyak bumi ditemukan di Honshu Utara, tetapi produksinya sangat jauh dari kebutuhan. Sumber daya mineral yang cukup terpenuhi adalah belerang. Flora dan fauna di negara Jepang. Pertama kita akan membahas
flora. Kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak permukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Ternyata perkiraan tersebut salah karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai diantaranya adalah, kita perhatikan gambar berikut ini. Pertama adalah pohon ek, kemudian bambu, selanjutnya pohon maple, kemudian birch, pohon beech, dan poplar. Nah, ini adalah flora-flora yang terdapat di negara Jepang. Setelah kita membahas tentang flora, kita akan membahas fauna yang ada di negara Jepang. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, rusa. Namun, populasinya kini jumlahnya terus berkurang. Ini adalah fauna yang ada di negara Jepang. Kondisi penduduk. Nah, ini adalah suku asli yang ada di negara Jepang atau suku Ainu. Perhatikan piramida penduduk negara Jepang berikut ini pada tahun 2015. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Ini berdasarkan pendapat dari WPDS tahun 2015. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Perhatikan piramida. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di Jepang minus 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia atau tua semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, yaitu etnik Jepang 98,5%, etnik Korea 0,5%, etnik Cina 0,4%, dan etnik lainnya adalah 0,6%. Nah, ini contoh dari etnik Jepang. Agama yang dianut di negara Jepang: pertama, Shinto 83,9%, agama Buddha 71,4%, yang ketiga agama Kristen 2%, dan agama lainnya 7,8%. Usia harapan hidup di negara Jepang pada tahun
2013 mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria, atau jika digabungkan mencapai 83 tahun. Ini berdasarkan pendapat WPDS pada tahun 215. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangat baik. Sampai di sini pertemuan hari ini, pelajaran hari ini. Ingat, ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Mudah-mudahan pelajaran hari ini tentang kondisi negara Jepang, kondisi negara-negara Jepang bermanfaat buat kita semua. Semangat terus, belajar terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.